Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Royatul Jannah dengan NIM 2025070018 akan menjawab soal-soal dari Ibu Nila selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum. Soal yang pertama yaitu Andi membeli sepeda motor dari Budi seharga 15 juta. Andi telah membayar lunas. Budi telah menyerahkan kendaraan beserta STNK dan BPKB. Analisislah: A. Siapa subjek hukum dalam kasus tersebut? B. Apa objek hukumnya? C. Peristiwa hukum apa yang terjadi? D. Apa akibat hukum yang timbul? Siapakah subjek hukumnya? Subjek hukumnya yaitu Andi sebagai pembeli dan Budi sebagai si penjual, gitu. Ada lagi nih. Siapa objek hukumnya? Objek hukumnya yaitu si sepeda motor beserta dengan STNK dan BPKB. Apa sih peristiwa hukum yang terjadi? Nah, peristiwa yang terjadi yaitu perjanjian jual beli sepeda motor antara si Andi dengan si Budi, gitu ya. Nah, perjanjian ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Si Andi berhak mendapatkan sepeda motor beserta STNK dan BPKB, serta wajib membayar harga motor sebesar 15 juta. Dan Budi berhak menerima uang yang telah diberikan Andi, lalu berkewajiban memberikan sepeda motor beserta STNK dan BPKB-nya. Soal nomor 2 yaitu mengapa kaidah hukum masih diperlukan sementara dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya sudah ada kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya, yaitu kaidah agama atau kepercayaan, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan. Walaupun kaidah keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan juga penting dalam mengatur perilaku manusia, kaidah-kaidah ini itu bersifat lebih ke personal dan subjektif. Nah, kaidah-kaidah tersebut akan memberikan standar yang lebih objektif serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap si pelaku. Soal nomor 3 yaitu dalam kasus tertentu, putusan yang adil bagi korban dapat merugikan kepastian hukum pelaku. Menurut Anda, bagaimana seharusnya hakim menyikapi dilema tersebut? Hakim seharusnya menyikapi dilema tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti contohnya fakta dan bukti. Nah, hakim itu harus mendasarkan keputusannya itu pada fakta dan bukti yang telah terungkap di pengadilan tersebut. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, hakim dapat memberikan keadilan dan tetap menjamin kepastian hukum bagi si pelaku. Soal nomor 4, bagaimana pendapat Anda terkait adagium? Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur. Apakah realistis dalam praktik peradilan modern? Hakim itu berkewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang telah diberikan atau dilimpahkan kepadanya, walaupun tidak ada hukum tertulis yang mengatur perkara tersebut. Namun, hakim harus melakukan penelitian atau penemuan hukum dengan secara hati-hati dan bertanggung jawab, serta tetap menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak ya. Lanjut di soal nomor 5. Bagaimana menurut Anda hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam praktik penegakan hukum Indonesia? Hubungan ideal antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum itu tiga-tiganya itu ya wajib
ada pada wajib seimbang pada penegakan hukum. Dalam praktek di Indonesia, tiga aspek ini dijadikan sebagai dasar agar apa? Agar hukum di Indonesia tidak hanya kaku dan formal, tetapi juga bisa meresponsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di Indonesia. Dan soal yang terakhir, yaitu apakah Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri? Apa keuntungan dan kekurangan apabila Indonesia menerapkan sistem peradilan juri? Apakah di Indonesia bisa menerapkan sistem peradilan juri? Tentu saja bisa. Penerapan sistem juri di Indonesia itu harus dilakukan secara bertahap dan harus dengan pengawasan dan pelatihan secara ketat. Agar apa? Agar tujuan keadilan itu dapat tercapai dan tidak mengurangi rasa kepercayaan terhadap hukum yang ada di Indonesia. Sistem ini itu bisa menjadi pelengkap, namun tidak bisa menjadi pengganti. Dan saya tutup sampai di sini saja. Di setiap cerita pasti ada titiknya, di setiap pertemuan pasti ada akhirnya. Dan hari ini izinkan saya menutup dengan kalimat terima kasih. Saya Ari Roihatul Janah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.